Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, gereja memperingati seorang kudus, Santo Bonifacius, seorang uskup dan martir. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37 tentang Yesus yang menegaskan identitasnya. Dia bukan sekedar anak Daud, dia lebih dari itu. Apa inspirasinya? Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dari silsilah Yesus, dapat kita ketahui bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Itu juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Garis keturunan yang secara sosial membawa rasa hormat ini mempengaruhi pandangan orang terhadap Yesus dalam hubungannya dengan Raja Daud. Tetapi secara genealogis, secara keturunan, tidak dapat disangkal bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Tetapi secara spiritual, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat bagi semua orang, termasuk Raja Daud. Makanya ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia menjelaskan agar orang tidak terlalu menekankan relasi kekeluargaannya atau relasi biologisnya antara dirinya dengan Raja Daud. Tentu saudari-saudara, Yesus tetap menghargai hubungan biologis itu. Namun ia juga mau menekankan kealahannya dalam hubungan dengan para leluhurnya. Bahwa ia tidak hanya sekedar anak dari Yosef dan Maria, keturunan Daud, tetapi ia juga anak Allah yang hidup, yang membawa penyempurnaan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk keluarganya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini, Yesus menegaskan identitasnya. Dia bukan sekedar anak Daud atau keturunan Daud, sebab dia lebih besar daripada Daud. Mesias memang lahir dari keturunan Daud. Tetapi Mesias itu bukan sekedar keturunan Daud. Dengan begitu Yesus mau menggarisbawahi bahwa ia datang dari Allah sendiri. Itu berarti orang banyak perlu menyesuaikan diri, menyesuaikan sikap dan harapan mereka di hadapan Mesias, anak Allah. Ia datang bukan untuk memulihkan kerajaan Daud, melainkan kerajaan Allah. Dalam arti tertentu, dia memang anak Daud, tetapi sejatinya dia adalah anak Allah, dia Mesias. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita lahir dalam keluarga tertentu, dalam suku tertentu, dalam budaya tertentu, di daerah tertentu. Tetapi pada saat bersamaan, kita juga adalah anak-anak Allah. Berkat pembaptisan, saudari-saudara, kita menjadi pengikut Kristus dan diangkat menjadi saudara-saudarinya, menjadi anak-anak Allah juga. Berkat iman akan Yesus, kita adalah anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sudahkah kita hidup? Sudahkah kita berusaha menyelaraskan
hidup kita, kesaksian kita, dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seringkali kita begitu tenggelam dalam relasi-relasi manusiawi. Kadang kita kurang menyadari dimensi spiritual dari relasi kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Relasi manusiawi kita akan baik, akan harmonis kalau didasarkan pada kesadaran spiritual. Kalau hanya menekankan unsur manusiawi dalam relasi, maka akan ada kecenderungan untuk saling mengkhianati, akan ada kecenderungan untuk saling bermusuhan, akan ada kecenderungan untuk saling bersaing satu sama lain. Maka mendasarkan relasi dalam kesadaran spiritual, saudara-saudara, berarti melihat relasi itu sebagai sarana yang melaluinya kita mengalami kehadiran Tuhan. Dalam relasi, kita merasakan sapaan, kita merasakan perhatian, kita merasakan kasih dari Tuhan melalui sesama kita. Karena itu, jangan pernah meremehkan relasi yang telah kita bangun dengan Tuhan, yang mendasari sekaligus mengilhami, meneguhkan relasi kita dengan sesama manusia. Entah apapun latar belakangnya, entah dari manapun asalnya. Semoga kita diteguhkan saudari-saudara menyangkut identitas Yesus, sekaligus identitas kita sebagai pengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan akan identitasmu. Tidak sekedar sebagai keturunan Daud, tetapi sebagai Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Bantulah kami agar dapat berperilaku selayaknya anak-anak-Mu. Semoga kami bertumbuh dalam kasih di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.